Tema hari ini adalah teologi Perjanjian Lama yang kedua, dan kita masuk kepada kitab-kitab sejarah. Dalam PL1, teologi PL1, kita telah melihat bersama-sama tentang perjanjian. Bagaimana perjanjian-perjanjian dari Tuhan itu mengambil bagian yang sangat penting di dalam penggenapan sejarah penebusan. Dan kita secara khususnya hari ini kita akan memulai Teologi Perjanjian Lama 2, dan ini khusus bicara tentang kitab-kitab sejarah. Maka kita akan membahas dari kitab Yosua sampai kepada kitab Nehemia, ya, kita akan bahas itu semuanya. Secara khususnya bagaimana pembentukan negara Israel, bangsa Israel, eh, raja-raja, tapi kepada munculnya nabi-nabi, kemudian munculnya zaman raja-raja, sampai pembuangan ke Babel dan pemulangannya. Ya, kita akan eh, mencakup semua hal tersebut. Dan hari ini kita akan mulai dengan kitab Yosua. Kitab Yosua, ya. Referensinya ini diambil dari buku seri Sejarah Perubusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Pertemuan yang Terlupakan. Jadi em, tentang kitab Yosua dicatat juga di dalam buku ini. Kenapa? Karena buku seri kedua itu berbicara tentang bagaimana pembentukan bangsa Israel, lalu bagaimana mereka berkembang di um, Mesir. Setelah mereka diperbudak, mereka keluar perjalanan di padang gurun sampai kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, kitab Yosua berbicara tentang bagaimana orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka menguasainya, menguasai tanah Kanaan itu. Nah, kita akan terfokus kepada kitab Yosua. Kitab Yosua dimulai dengan ekspresi bahwa hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang Musa, dia mati di Gunung Horeb dan di Gunung Nebo, ya, di puncak Pisga di Gunung Nebo, dan dia tidak bisa masuk tanah Kanaan karena firman Tuhan mengatakan demikian. Sebagai penerusnya itu adalah Yosua, ya, Yosua. Makanya perintah Tuhan datang kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Nah, ini panggilan kepada Yosua. Oh, sebentar. Ya, terminologi mengenai kitab Yosua itu bicara mengenai penaklukan Kanaan. Ini adalah tahap akhir dalam penggenapan perjanjian Sulu. Ingat, perjanjian Sulu berbicara tentang Allah menjanjikan kepada Abraham keturunan dan tanah. Keturunan dan tanah. Ya. Dan em, Abraham telah memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, tetapi tanahnya belum. Nah, bagaimana mereka menggenapinya? Itu adalah dengan masuk ke dalam tanah Kanaan dan menaklukkannya. Dengan demikian mereka memperoleh tanah Kanaan ini. Em, Kisah orang Israel itu keluar dari Mesir, berjalan di tanah Kanaan, di padang gurun, kemudian mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Ini sering menjadi gambaran tentang umat Tuhan dipanggil keluar dari dunia, menjalani kehidupan bergereja, kehidupan iman, kemudian nantinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi penaklukan tanah Kanaan ini pada akhirnya berbicara mengenai, kalau kita masuk ke dalam hermeneutikanya, itu berbicara mengenai bagaimana orang Israel, bagaimana umat Tuhan itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, Ah, kalau kita lihat mengenai isi dari kitab Yosua, struktur kalau kita lihat itu bisa dibagi sesuai periode penaklukannya, sesuai periode penaklukannya. Nah, bagian pertama itu jadi bisa dibagi tiga, dibagi tiga.
Bagian pertamanya itu dari Yosua 1 sampai Yosua pasal 12. Sampai Yosua pasal 12. Ini berbicara mengenai 6 tahun persiapan penaklukan tanah Kanaan dan penaklukan wilayah utama. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Bayangkan 6 tahun persiapan penaklukan wilayah utama. Ini merupakan suatu strategi dari Tuhan untuk umat Tuhan bisa menaklukkan tanah Kanaan. Jadi dari Yosua pasal 1 sampai 12 ini banyak berbicara tentang penaklukan, ya, penaklukan tanah Kanaan khususnya wilayah utama. Kemudian bagian yang kedua itu pasal 13 sampai 21. Ini berbicara tentang 10 tahun pembagian tanah. Nah, mungkin muncul pertanyaan kepada kita, kok lebih lama pembagiannya daripada menaklukkannya, gitu ya? Nah, ingat, di bagian saat itu yang ditaklukkan itu adalah wilayah utama, oke? Wilayah apa? Utama. Setelah tanah itu dibagi kepada 12 suku, pada akhirnya setiap suku harus pergi ke wilayah yang dibagikan dan apa yang mereka lakukan? Mereka menaklukkan tanah yang telah dibagikan kepada mereka. Nah, seperti itu. Jadi mereka pun perlu menaklukkan, menguasai tanah yang dibagikan kepada mereka. Bagian ketiga itu bicara dari Yosua 22 sampai 24 tentang suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Mereka kembali ke tepi Sungai Yordan, ke tepi Sungai Yordan. Hmm, jadi sebelum menyeberang Sungai Yordan, sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, ketiga suku ini, suku Ruben, Gad, setengah Manasye, mereka bilang bahwa oh tanah di sini baik untuk kita tinggal, kami mau tinggal di sini saja. Padahal itu bukan tanah Kanaan. Jadi bayangkan, Musa marah-marah waktu itu. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka. Tapi dengan syarat Ruben, Gad, dan setengah Manasye itu harus maju membantu saudara-saudaranya berperang, menaklukkan tanah Kanaan. Setelah selesai, baru boleh pulang ke tempat mereka. Nah ini. Nah, kemudian bicara tentang bagian ketiga ini bicara tentang kematian Yosua dan penguburan tulang-tulang Yusuf di Sikem. Di Sikem. Oke. Jadi kitab Yosua menurut periode penaklukan tanah Kanaan dibagi menjadi 3. Ya, demikian. Baik. Kita lihat tentang persiapannya. Tentang persiapan Allah untuk penggenapan perjanjian. Penaklukan tanah Kanaan tadi di awal kita udah lihat bahwa itu merupakan penggenapan perjanjian sulh yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Musa sudah mati. Jadi bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang Allah lakukan adalah Allah mengangkat Yosua. Yosua ini dia dan Musa itu dari suku yang berbeda, tidak ada hubungan darah. Maka kita bisa melihat bahwa suksesi Yosua atau penugasan pewarisan tugas, pewarisan kepemimpinan yang dimiliki oleh Yosua itu bukan karena garis darah, melainkan karena apa? Iman. Mengapa demikian? Karena Allah melihat iman. Melihat apa? Iman. Ini iman lebih penting dibandingkan hubungan darah apapun. Jadi Allah menentukan Yosua. Yosua ini dia siapa Yosua ini? Ya. Kita lihat Yosua, penerus Musa. Yosua dia dipanggil untuk menjadi pemimpin, ya, pemimpin penaklukan tanah Kanaan itu usianya 93 tahun. Usianya 93 tahun. Detailnya nanti bisa lihat di dalam buku sejarah perebusan ya, detailnya seperti apa. Dan Yosua ini dia dikenal sebagai abdi Musa, sebagai abdi Musa.
Yosua, kalau kita lihat ketika Musa, masih ingat Musa naik Gunung Sinai dan dia ada 40 hari 40 malam berpuasa. Musa tidak sendirian. Ada Yosua, abdi Musa. Yosua yang menemani Musa. Yosua juga dia ketika Tuhan hendak menghukum eh, orang Israel karena dosa mereka, tetapi Musa menjadi pengantara. Waktu itu Yosua pun ada bersama-sama dengan Musa. Gitu. Jadi dia menyaksikan semua apa yang dilakukan oleh Musa. Yosua ini juga dia yang maju. em, Kalau kita ingat 12 pengintai di Bilangan pasal 13, Bilangan pasal 13 itu berbicara mengenai 12 pengintai diutus ke Kanaan untuk memata-matai. Nah, di sana setelah kembali terbagi dua, 12 orang pergi, yang pulang itu jadi dua kelompok. Yang 10 orang ini bersungut-sungut, tetapi Yosua dan Kaleb itu tidak bersungut-sungut. Mereka imannya tetap kokoh di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kebimbangan dan ketidakpercayaan, di tengah-tengah ketidaktaatan. Yosua tetap berdiri teguh imannya. Makanya Yosua itu Allah melihat dia itu imannya beda, ya, imannya berbeda. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua dia menyelesaikan penaklukan Kanaan dengan sepenuhnya. Dia taat. Hal-hal yang perlu kita ingat dalam penaklukan tanah Kanaan, perang perang menaklukkan tanah Kanaan itu tidak bergantung kepada umat Tuhan, tetapi semuanya bergantung kepada Tuhan. Apakah orang Israel taat atau tidak kepada perintah Tuhan, itulah yang akan menjadi penentu kemenangan mereka. Nah, Yosua dia taat, ya, taat. Jadi ciri khusus perang penaklukan Kanaan, Allah sendiri campur tangan. Makanya mereka ada kemenangan. Hari ini pun sama. Dalam setiap pergumulan, setiap tantangan yang kita hadapi, bahkan musuh yaitu diri kita sendiri, kita perlu apa? Perlu melihat bahwa Allah campur tangan. Perlu Allah campur tangan sehingga kita bisa memperoleh kemenangan. Ya. Eh, Rahasia kemenangan-kemenangan ajaib penaklukan Kanaan dari awal sampai akhir bukan karena keberanian Yosua atau siasat bangsa Israel, melainkan karena Allah sendiri yang langsung bertempur untuk menaklukkan tanah yang dijanjikannya kepada Abraham sekitar 680 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi Allah ingat tentang janjinya, makanya dia memberikan kemenangan. Percayalah Allah ini uh, ingat kepada janjinya bagi kita. Ya, oke. Kita masuk lebih spesifik tentang durasi penaklukan tanah Kanaan. Tentang penaklukan tanah Kanaan itu diperkirakan berlangsung 16 tahun. Berlangsung 16 tahun. Ini sejak masuk tanah Kanaan di 1406 sampai tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem di tahun 1390 sebelum Masehi. Jadi ada waktu sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun. Jadi kalau misalnya baru masuk di tanah Kanaan itu umur 40, selesai perangnya itu sudah 56 tahun. Gitu ya. Cukup lama ya, sangat melelahkan. Kalau kita lihat bagaimana ini dibagi. Perang penaklukan wilayah utama di Kanaan itu terjadi sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun. Dan kalau kita baca di Yosua pasal 6 sampai pasal 11, ini mencatat penaklukan wilayah utama itu ini adalah perang yang besar. Hampir setiap hari mereka perang. Hampir apa? Setiap hari. Tetapi Allah yang memberikan kepada mereka kekuatan sehingga mereka bisa menang. Yosua 6 sampai 11. Perang setiap hari. Setiap hari, ya. Nah, bagaimana ini strateginya dilakukan? Kalau kita lihat dari 6 sampai 11, bagian pertama itu penaklukan dimulai di wilayah pusat.
yaitu kota Yeriko dan kota Ai. Kota Yeriko dan kota Ai. Yeriko dan kota Ai ini merupakan itu tempat itu ada di tengah-tengah tanah Kanaan. Di tengah-tengah tanah Kanaan. Strateginya seperti apa? Strateginya adalah bagaimana supaya bagian tengah itu bisa dikuasai sehingga bagian selatan dan utara, ya, selatan dan utara itu tidak ada komunikasi, tidak ada saling membantu. Jadi diputuskan di tengah-tengah. Ini strategi yang luar biasa dari Tuhan. Dan mereka harus mengalahkan kota apa? Yeriko dan kota Ai. Yosua 6 sampai 8 menyatakan hal itu. Kemudian bagaimana untuk menaklukkan wilayah selatan? Nah, di situ orang Israel, mereka mulai menaklukkan wilayah selatan. Ini melawan Raja Yerusalem, Adoni-Zedek, yang menggabungkan 5 kerajaan di wilayah utara. Jadi ketika ketika um, kalau kita lihat Adoni-Zedek, dia Raja Yerusalem. Yerusalem itu kira-kira ada di tengah-tengah, ya, ada di tengah-tengah tanah Kanaan atau dia sedikit di bawah kota Yeriko, ya, di bawah kota Yeriko. Di sini Adoni-Zedek dia hendak menyatukan 5 raja, ya, 5 kerajaan di wilayah utara. Tetapi apa yang terjadi adalah orang Israel menghancurkan Adoni-Zedek, ya, mengalahkannya. Yosua pasal 10. Nah, pada akhirnya mereka mulai menyerang, orang Israel itu mulai menyerang ke arah selatan dan menguasai wilayah selatan. Setelah itu, mereka mulai bergerak ke arah utara. Mulai dengan mana? Mulai dengan mengalahkan Yabin, Raja Hazor. Ya. Jadi ada beberapa suku di wilayah utara Kanaan juga itu mulai berkumpul, bersekutu, tetapi meskipun mereka itu bergabung menjadi satu, tetap pimpinan Yosua, ya, orang Israel bisa menang. Ya, ini bagaimana mereka melakukan penaklukan selama 6 tahun. Selama berapa tahun? 6 tahun. Ya. Kemudian bagaimana dengan pembagian milik pusaka dan pendudukan 12 suku? Ini berlangsung 10 tahun. Seperti tadi yang saya katakan, ketika pembagian ini bukannya mereka membagi, eh, bukannya mereka itu kebingungan, banyak tidak sependapat, pada akhirnya baru setelah 10 tahun baru selesai pembagian. Bukan begitu. Ini bukan seperti acara bagi warisan di dalam keluarga. Bukan, ya. Waduh, gimana? Udah selesai pembagian warisan oleh orang tua? Belum. Wah, masih bertengkar. Oh ya? Oh, gimana? Udah selesai? Ah, belum selesai. 10 tahun, akhirnya gimana? Sudah selesai? Oh iya, sudah selesai akhirnya. Nggak seperti ini. Ya, beda. Tetapi pembagian tanah itu sudah terjadi. Sudah terjadi lebih dulu. Di dataran Moab, Musa pernah mengutus untuk uh, ah, di dataran Moab, sekali lagi, di dataran Moab, Musa itu telah membuat pembagian, ya. Tetapi ada tahap awal pembagian tanah Kanaan. Sekali lagi, pembagian 10 tahun pembagian tanah Kanaan ini bukan berarti semuanya sudah ditaklukkan, tetapi wilayah-wilayah utama saja yang sudah ditaklukkan. Setelah tanah dibagi kepada 12 suku, setiap suku harus menaklukkan wilayah mereka. Ya, orang-orang Kanaan yang ada di wilayah mereka itu mereka harus taklukkan sendiri. Makanya kalau kita baca di kitab Yosua, ada suku-suku yang malas untuk maju, malas untuk pergi. Ah, terlalu kuat di sana, kami tidak mau. Ya, mereka komplain seperti itu. Bahkan suku Yehuda pun sama. Misalnya Hebron, Kiryat Arba. Ya, Hebron. Di sana belum dikuasai gara-gara apa? Banyak raksasa di sana. Padahal Hebron itu sudah diberikan untuk waktu yang lama kepada suku Yehuda. Pada akhirnya
Ya, pada akhirnya apa yang Kaleb lakukan? Kaleb bilang, yang maju menguasai Hebron akan merit sama anak saya. Gitu. Muncullah hakim pertama. Siapa nama hakimnya? Nah, itu. Dialah hakim pertama, ya, hakim pertama bagi umat Israel. Ya, itu PR saja ya. Nanti cari tahu. Jadi em, sudah dibagikan, tinggal setiap suku itu yang mereka lakukan itu adalah untuk menaklukkan wilayahnya masing-masing. Nah, em, tadi pembagian sudah dilakukan oleh Musa, tetapi tahap awal pembagian tanah Kanaan itu terjadi di Gilgal. Nah, ada ada tiga suku, ya, tiga suku yang em, mengundi, ya, ambil undi. Kenapa dibedakan ini tiga suku ini? Kenapa dibedakan tiga suku? Karena tiga suku ini merupakan suku-suku yang paling banyak penduduknya, yang paling banyak penduduknya. Jadi mengenai bagaimana Tuhan membagi dengan adil, itu dengan cara yang besar-besar silakan ambil undinya. Kemudian yang suku yang kecil-kecil silakan mengambil undi sendiri. Kenapa? Jika semuanya langsung ambil undi sekaligus, misalnya suku Yehuda yang paling banyak penduduknya, tiba-tiba mereka tiba-tiba mereka dapat tanah seukuran cuma kecil gitu. Nggak bisa kan? Nggak akan bisa terjadi begitu. Mau cari tanah di mana? Ya. Kemudian suku yang kecil tapi dapat tanah besar sekali. Nah, maka tidak akan adil di situ. Ya. Allah menghitung mereka semua, ada tujuannya supaya setiap kaum keluarga mendapatkan tanah. Nah, jadi suku Yehuda, suku Efraim, setengah suku Manasye itu mereka melakukan pembagian di Gilgal. Yosua pasal 14 ayat 6, kemudian kalau kita baca pasal 15 sampai 17, ini berbicara tentang bagaimana mereka memiliki suku-suku yang besar itu memiliki tanahnya. Dan mereka ditugaskan untuk pergilah ke wilayah masing-masing dan taklukan. Ya, oke. Kemudian ada 7 suku yang tersisa. Nah, ini terjadi di Silo. Kalau kita lihat yang pertama terjadi di Gilgal. Setelah itu mereka memindahkan kemah mereka agak ke utara, itu sampai ke Silo. Di Yosua 18 sampai 19, 7 suku, Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, Dan. Ini suku-suku yang kecil. Mereka mereka mengambil undi dan kemudian dibagikan. Ya, dibagikan. Nanti bisa baca di Yosua 18 dan 19. Bagaimana dengan suku Lewi? Suku Lewi tidak dapat milik pusaka. Ini adalah ketetapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan tentukan atas mereka apa? Apa? Suku Lewi harus tersebar di setiap suku sebagai imam, sebagai pengantara. Yosua 21 ayat 1 sampai 42. Pada akhirnya suku Lewi mereka mendapatkan 48 kota. 48 kota yang tersebar di seluruh suku Israel. Mereka perlu menjadi imam imam atau pengantara untuk umat Tuhan dan Tuhan sendiri. Ya, seperti ini. Nah, tapi kalau kita hitung, coba kita hitung sama-sama. Yehuda, Efraim, setengah Manasye, Benyamin, Simeon, Sebulun, Isakar, Asher, Naftali, Dan. Loh, cuma berapa? 10. Mana yang dua? Mana yang dua? Ya, itu yang tadi. Ada suku siapa? Ruben dan Gad. Ruben, Gad, kemudian setengah Manasye. 3 suku ini. Ya, ini ya setengahnya gitu ya, 2,5 jadinya. Mereka sebelum menyeberang Sungai Yordan, mereka melihat tanah Gilead dan sekitarnya itu, ya, itu baik untuk mereka tinggal. Jadi mereka pilih ke sana, ya, pilih tinggal di sana.
Nah, jadi sudah, ya, sudah lengkap semuanya. Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 9. Setelah pembagian tanah di sebelah barat Yordan selesai, suku-suku sebelah timur Yordan dipulangkan ke milik pusaka mereka. Itu yang tadi. Di sebelah timur Yordan siapa aja? Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Ya, seperti ini. Pada akhirnya pembagian pun selesai. Pembagian pun selesai. Kalau kita lihat Yosua pasal 24, Yosua dia sebelum mati dia memperbaharui perjanjian di Sikem. Ya, disitulah seperti yang menjadi pesan Musa bahwa apa? Ketika orang Israel masuk ke dalam di dalam tanah Kanaan telah menaklukkannya, maka di antara dua gunung, di antara Gunung Ebal, Gunung Gerizim harus apa? Berdiri dibagi suku-sukunya itu dibagi dua, berdiri menghadap kepada Ebal dan kepada Gunung Gunung Gerizim. Setelah itu dinyatakan perjanjian. Perjanjian. Nah, itu perjanjian di Sikem. Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Kemudian kitab Yosua ditutup ayat 32 tentang umat Israel menguburkan tulang-tulang Yusuf yang dibawa dari Mesir. Nah, seperti ini, ya. Nah, oke. Jadi eh ya, seperti ini em, kitab Yosua, ya, kitab Yosua. Ada kisah-kisahnya, tapi hari ini kita lebih melihat dari sisi penaklukannya, gitu ya, penaklukannya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, yang tadi Otniel, ya, hakim pertama, dia yang merebut Hebron, dia menjadi menantu Kaleb. Ya, terima kasih Pak Arnanto. Oke, ya, sampai di sini tentang kitab Yosua. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang melakukan pendekatan, membahas satu persatu Ada pertanyaan pasal-pasalnya, dari Erwin, tapi Pak. saya pikir kisahnya tinggal dibaca saja. Ada Silakan dari pertanyaan dari kampus. Erwin, Pak. Mana kau, Erwin? Halo Pak. Shalom. Nah, pertanyaannya Pak, apakah pada zaman itu cuman Yosua yang memang menjadi anak rohaninya Musa atau ada lagi? Ya, jadi kalau kita lihat, Udah. kalau kita lihat eh, Tuhan menentukan satu pemimpin, ya, satu, hanya satu, supaya lewat dia itu semuanya bisa dengar. Tangan kanan mungkin ada, teman dia yaitu Kaleb, ya, itu. Tetapi kalau kita menggunakan anak rohani Musa, mungkin itu kurang pas, gitu ya. Kurang pas itu ke anak rohani. Karena anak rohani Musa banyak sekali. Semua yang mendengarkan firman yang disampaikan lewat Musa, itu mereka semua adalah anak rohani, ya kan? Nah, tetapi siapakah Yosua? Dia adalah abdi Musa, pelayan dari Musa, budak dari Musa. Ini istilah ini digunakan. Kenapa? Karena dia melayani Musa. Itu dia bukan asisten, bukan siapa-siapa. Tetapi dia sungguh-sungguh melayani Musa seperti dia melayani Tuhan itu sendiri. Nah, inilah Yosua. Ada orang yang imannya juga hebat. Siapa? Kaleb. Ya, Kaleb imannya luar biasa. Nah, kalau kita lihat Kaleb itu kemungkinan terbesar itu Kaleb bukan keturunan Yahudi, ya, bukan keturunan orang Ibrani. Itu Kaleb. Dia kemungkinan besar dia adalah keturunan dari hmm, keturunan dari Edom, ya, dari Esau. Ya, tetapi dia kemudian ketika Mesir itu berkuasa, banyak suku bangsa itu ditawan yang menjadi budak di Mesir. Bukan cuma keturunan Abraham saja. Nah, tetapi dia bisa memiliki iman yang luar biasa. Mengenai Kaleb,
bisa juga dibaca di dalam buku yang kedua, ya, buku seri sejarah pengukusan. Saya tidak membahas hari ini karena kita fokusnya kepada Yosua saja, gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, Fernando silakan. Baik, tentang Kaleb tadi saya sedikit tergelitik dan Yosua. Kan tadi Bapak memaparkan dia dua dari pengintai itu. Tapi yang saya ingat ada lagi yang sempat disebut di kitab Keluaran kalau nggak salah ketika Musa memimpin perang yang pertama kalau nggak salah lawan bangsa Amalek ya. Yang matahari suruh berhenti di barat, bulan di timur nggak boleh bergerak itu matahari diam sampai sekian jam. Tangan Musa kelelahan yang menopang tangan Musa itu Yosua dan Kaleb. Ingat saya sih itu. Kalau salah mohon dikoreksi. Terus yang sempat tergelit pertanyaan tadi ini gini Pak. Jadi kan Bapak menyampaikan setiap suku datang ke tanah pusakanya masing-masing. Mereka menemukannya masing-masing. Tapi kita melihat di kita hakim-hakim dan raja-raja apa yang dilakukan oleh Daud itu berperang masih di wilayah area tanah Israel. Nah, apakah ketika Daud itu berperang masih ada Filistin di situ? Terus Saul disuruh menghabisi bangsa apa itu saya agak lupa itu yang sampai cindil-cindilnya sampai anak perempuan tua muda semua bunuh semua emasnya digiling sampai jadi debu ternaknya pun harus dibunuh. Apakah ketika Saul dan Daud berkuasa itu negara-negara yang ditaklukkan itu tumbuh kembali atau memang waktu itu belum bersih? Itu saja yang tergelitik bagi saya. Mohon Baik, pencerahannya, Pak. ya. Mengenai yang pertama, kalau kita perhatikan Keluaran, di Keluaran pasal 17, ketika Musa itu eh, menepangkan tangan, kemudian kalau Musa tangannya turun, kalah orang Israel. Tapi kalau dia naik, menang, gitu ya. Keluaran 17 itu mencatat yang menopang adalah Harun dan Hur, ya. Harun dan Hur, bukan Yosua dan Kaleb. Belum muncul mereka waktu itu. Ya, nama mereka belum muncul waktu itu. Mereka baru muncul ketika Bilangan, ya, di kitab Keluaran sudah muncul juga, tetapi setelah perang di Mara Meriba, ya, itu ada perang melawan Amalek ya yang tadi ya. Kemudian mengenai kenapa di zamannya Saul masih ada suku-suku Kanaan, Daud juga sama, dan mengenai bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu bukan tanah Kanaan di situ. Jadi bangsa Filistin, ya, kita bicara tentang Filistin, bukan Palestina, bukan ya, Filistin. Bangsa Filistin itu tidak termasuk dari tanah Kanaan. Mereka tinggal di pesisir pantai. Ya, di pesisir pantai, itu sebabnya Tuhan tidak memimpin orang Israel melewati jalur tepi laut dari Mesir. Karena apa? Itu mereka akan langsung bertemu dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin tidak termasuk dalam 7 suku Kanaan. Tidak termasuk. Gitu ya. Memang ada waktu di dalam sejarah ketika bangsa Filistin, wilayah mereka itu diperluas sampai ke arah tengah Kanaan. Itu di zamannya Abraham. Di zamannya Abraham. Kalau kita lihat di kejadian pasalnya yang ke 18, kejadian pasal 18, ya. Di situ ada raja yang namanya em, saya lupa namanya. Jadi itu katanya di Gerar gitu ya. Sampai ke Gerar. Gerar itu udah di tengah-tengah Kanaan gitu. Raja orang Filistin. Tetapi itu hanya di zaman itu saja. Tetapi mereka tidak termasuk dalam 7 suku Kanaan.
Nah, apa yang terjadi adalah begini. Ketika orang Israel di zamannya Yosua, 12 suku ini tidak menaklukkan semuanya. Nanti kita akan membahas di pertemuan depan itu tentang zaman hakim-hakim. Apa yang terjadi di zaman hakim-hakim bahwa orang Israel mereka tidak memusnahkan semua suku Kanaan, mereka bahkan membiarkan untuk hidup berdampingan. Banyak dari mereka yang mengawinkan juga, gitu. Makanya em, janji Allah kepada Abraham tentang batas-batas tanah Kanaan yang dijelaskan di Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke uh, 17, 18 sampai 21. Di situ baru digenapi, di zaman Daud dan Salomo. Itu baru digenapi. Karena wilayah kekuasaan mereka itu sampai ke semuanya. Tetapi di zaman Saul belum. Ya, belum. Makanya kalau kita lihat sejak zaman Yosua sampai Saul itu berkuasa menjadi raja, itu ada banyak sekali waktu ketika mereka tidak menaati firman Tuhan. Ya kan? Itulah zaman zaman apa? Zaman hakim-hakim. Sekitar 340 tahun. Ya, 340 tahun ditambah 40 tahun zaman Saul menjadi raja. Nah, jadi ratusan tahun mereka tidak menaklukkan tanah Kanan. Pada akhirnya seperti itu terjadi. Nah, tadi juga disinggung mengenai Saul. Ya, nanti kita akan bahas tentang Saul. Apa pelanggaran yang dia lakukan? Dia membunuh orang Gibeon. Dia membunuh orang Gibeon. Karena dia melihat orang Gibeon itu kan orang Kanaan, bukan orang Ibrani. Jadi dibasmi sama dia. Dia tidak suka gara-gara apa? Gara-gara orang Gibeon itu bisa keluar masuk dengan bebasnya ke kemah suci. Nah, ini itu karena apa? Karena di zaman Yosua, di zamannya Yosua itu eh, Gibeon itu sebenarnya salah satu suku Kanaan yang besar. Orang Kanaan yang banyak jumlahnya. Ya, nanti bisa baca di kitab Yosua mengenai hal itu. Tetapi mereka karena mendengar apa yang terjadi kepada Yeriko dan Ai, mereka takut. Akhirnya mereka menyamar dan mereka mendatangi Yosua. Mereka seolah-olah apa? Oh, kami ini pendatang, gitu. Kami ini pendatang, kami diserang. Tolong buatlah perjanjian untuk melindungi kami. Yosua dan orang Israel tidak tanya kepada Tuhan, tetapi langsung mendirikan perjanjian atas nama Tuhan. Kami akan melindungi kalian di atas nama Tuhan, Allah Israel. Akhirnya ketahuan bahwa apa? Ternyata mereka tinggalnya di situ juga, gitu kan? Nah, waktu itu apa yang terjadi? Mereka tidak bisa membunuh orang Gibeon. Gara-gara apa? Gara-gara perjanjian sudah didirikan. Di atas nama Tuhan itu tetap harus dijaga. Harus dijaga. Pada akhirnya Yosua menugaskan orang-orang Gibeon menjadi budak di kemah suci untuk mengambil air dan kayu bakar. Itu terus berjalan ratusan tahun sampai di zamannya Saul. Saul lihat itu nggak suka, gitu ya. Akhirnya dibunuh. Hal ini ke depannya berpengaruh kepada apa? Berpengaruh di zamannya Daud. Di zamannya Daud tiba-tiba ada kelaparan, udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun kelaparan, bayangkan. Akhirnya Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, ini terjadi karena dosa Saul. Nah, apa yang terjadi pada akhirnya? Yang terjadi adalah Daud datang kepada orang-orang Gibeon, tanya kepada mereka, apa yang kalian minta aku lakukan? Mereka bilang apa? Berikanlah sisa keturunan Saul itu dan dieksekusi. Barulah itu selesai. Cuma Daud nggak mau kasih siapa? Mephiboset, anaknya Yonatan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di dalam pelajaran mengenai uh,
apa kitab 1-2 Samuel. Ini kita akan lihat mengenai hal itu. Baik, sampai di sini. Ada lagi yang bertanya? Berarti sebenarnya waktu itu belum benar-benar sampai habis. Intinya belum sampai Belum, habis. belum, belum. Jadi masih ada perjuangan-perjuangan yang banyak ya Pak ya. Ya, makanya itu nanti kita lihat minggu depan. Ternyata memang orang Israel, eh, ya itu zaman kegelapan bagi mereka, zaman hakim-hakim. Kita hakim-hakim itu, wah itulah zaman kegelapan. Sampai-sampai di dalam silsilah Yesus Kristus, zaman hakim-hakim itu dikeluarkan, dikeluarkan. Wah, sangat-sangat dahsyat itu. Tapi ya seperti itu. Jadi belum semuanya ditaklukkan. Baik. Terus ada satu Ya, lagi Pak, agak silakan. juga kemarin Minggu kan saya dapat tugas khotbah. Ada data yang nggak sengaja saya dapat. Waktu itu saya persiapkan tentang patung ular tembaga itu. Nah, terus saya cari data berapa orang sih orang Israel yang keluar dari Mesir. Jawabannya itu saya ketemu di Keluaran 12 ya kalau nggak salah. Ayat 37 dan 38. Ada 600.000 laki-laki dewasa. Jadi belum sama anak-anak, wanita, dan orang tua, manula belum. Terus perkiraan saya sekitar 2 juta orang. Nah, kalau hanya laki-laki itu saja, katakanlah saya ambil 50%-nya jadi prajurit, katakanlah. Harusnya dia lebih kuat daripada Yeriko, lebih kuat dari Ai, bahkan harusnya lebih kuat dari Mesir itu sendiri, yang negara superpower saat itu. Karena saya gali juga data, saat itu pasukan Mesir sekitar 200.000. Oke lah, Mesir lebih terlatih karena memang negara sudah adidaya ya. Sedang eh, orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir kan belum pernah latihan perang. Yang jadi pertanyaannya, sudah di depan mata, Yeriko sama Mesir jelas lebih kuat Mesir. Kenapa mereka harus takut lawan Yeriko? Padahal kekuatan Israel di atas kertas jauh sebenarnya di atas Yeriko. Kenapa mereka harus takut? Bahkan 12 suku itu, 12 pengintai itu, yang 10 kenapa harus takut? Mereka punya data lebih kuat tuh, Pak. Itu aja yang tergelitik dari saya, Pak. Ya, em, memang ketika keluar itu 600.000 laki-laki usia 20 tahun ke atas yang bisa berperang, gitu ya. Jumlah fixnya itu ada di bilangan. Bilangan 1 ayat 45 dan sekitarnya, atau ayat 46. Em, Kalau kita lihat apakah yang membuat, kalau kita baca bilangan pasal 13 bagian akhir, kita bisa tahu kenapa, apa yang membuat 10 orang pengintai itu takut. Yang membuat mereka takut adalah apa? Di sana ada raksasa, ada raksasa. Gitu. Jadi em, kota-kota mereka pun berkubu. Ketika dikatakan ekspresi berkubu, artinya temboknya itu tuh berlapis-lapis, sangat tebal. Tembok Jericho itu nggak main-main itu, nggak main-main. Makanya itu hanya bisa diruntuhkan karena apa? Karena firman Tuhan. Itu saja. Dengan kekuatan manusia nggak akan bisa itu diterobos, nggak akan bisa. Mau sebanyak apapun mereka. Itu sebabnya kota-kota di kanan itu berkubu, artinya apa? Susah ditembus. Belum lagi raksasa-raksasa banyak di sana. Kita hanya dengar cerita, kita hanya dengar cerita tentang apa? Satu orang Goliat, iya kan? Satu orang Goliat. Kita hanya dengar itu saja. Tetapi di tanah kanan nggak cuma satu, banyak sekali keturunan raksasa, Nephilim waktu itu. Banyak sekali. Sehingga ketika mereka menyaksikan hal itu, mereka ketakutan. Sangat-sangat ketakutan. Makanya mereka bilang, kami seperti belalang di mata mereka. Kita menjadi makanan bagi mereka. Gitu. Sehingga ketakutan inilah yang menguasai hati mereka. Makanya secara di atas kertas, apakah orang Israel itu bisa menang? Tidak. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan jumlah saja. Jumlah saja.
gitu ya. Hanya mengandalkan jumlah saja. Ini kalau akurat datanya ya, kalau akurat datanya. Itu sebabnya perang itu hanya bisa dimenangkan ketika Tuhan campur tangan. Sekali lagi, hanya bisa menang ketika Tuhan campur tangan. Makanya, makanya apa? Masih ingat ketika kota Ai, ya, ketika kota Ai itu dikalahkan, apakah mereka langsung mengalahkannya? Enggak ternyata. Orang Israel kalah dulu. Mereka kalah lebih dulu. Padahal apa? Mereka kan bertobat waktu itu. Mereka menyesal. Mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa itu Yeriko itu kan lebih lebih apa namanya? Lebih besar gitu. Lebih sulit, tetapi kita bisa mengalahkannya. Tetapi kenapa yang ini lebih kecil kok justru kita kalah? Tuhan bilang apa? Karena ada dosa. Ada yang mencuri jarahan yang telah dikhususkan untuk Tuhan, tetapi ada yang mencurinya. Makanya kalian kalah. Akhirnya diundi, kedapatanlah satu orang yang bernama Akan, ya, Akan. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa pertempuran itu benar-benar di tangan Tuhan. Makanya ada ekspresi kalau kita baca dalam kitab Yosua, lebih banyak lebih banyak yang mati dalam perang itu adalah karena dari Tuhan dibandingkan dari orang Israel. Gitu. Kekalahan yang timbulkan. Terus satu lagi apa? Bagaimana orang Israel bisa memenangkan perang tersebut? Karena Tuhan mengirimkan tabuhan. Tabuhan itu zaman zaman dulu itu ada lebah raksasa, lebah raksasa. Bayangkan. Jadi mereka baru maju, lebah udah pergi lebih dulu dan gigit-gigit itu raksasa-raksasa orang-orang Kanaan. Mereka tinggal masuk dan apa? Hajar saja. Jadi benar-benar peperangan itu di tangan, ya, di tangan Tuhan. Dah, semoga bisa memperluas wawasan kita semua. Baik, sampai di sini masih ada lagi. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Nanto. Oke, setelah ini kita akan masuk ke PL3, tetapi saya minta break setengah jam bisa? Bisa, Pak. Baik, Pak. Bisa ya? Oke, Baik Pak, boleh kita Pak. ketemu, kita ketemu setengah jam lagi. Oke, Tuhan berkati. Kita close dulu ya.